Halo, selamat datang di Frini Motaro Channel. Apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Hari ini aku akan reading mengenai apa sih semesta yang akan berikan kepadamu setelah ada sesuatu yang hilang ya. Pastinya kan semesta itu yin and yang, ada keseimbangan ya, ada temperance, ada sesuatu yang diambil pasti akan diganti. Bisa juga diartikan sesuatu yang diganti itu rata-rata ya, tapi nggak semua itu bukan yang kita inginkan, tapi yang kita butuhkan. Justru disitulah kita berkembang, disitulah spiritualitas kita uh, berkembang ya dan terbangun ya. Oke, ada 3 pile ya. Ini ada update energi ya, lovelies ya. Ada violet, ada gladiola, dan ada trumpet gentian ya, karena ini adalah pengganti dari semesta untuk sesuatu yang hilang ya. Bisa aja kehilangan kamu banyak ya, dan dalam suatu waktu yang berdekatan atau malam dalam suatu waktu tertentu itu kamu hampir hilang semuanya ya, seperti itu. Jadi bisa pilih satu, pilih dua, atau mau mendengarkan semua ya. Tapi apabila satu nggak resonate, nggak nyambung, nggak cocok, kamu boleh pilih yang lain. Dan apabila tiga-tiganya ini nggak ada yang cocok, nggak ada yang nyambung, ya berarti reading ini bukan untukmu. Aksi yang ditimbulkan setelah kalian mendengarkan reading ini semua dikembalikan kepadamu. Aku nggak bertanggung jawab ya, makanya harus bijak dalam setiap mengambil langkah apapun. Terima kasih banyak ya bagi yang sering datang di channel ini, yang suka doain aku doakan kembali kepadamu agar kamu semua sehat, agar kamu semua mencapai impian yang kamu inginkan, apapun itu ya, mendapatkan jodoh, finansial ya, karir, oke? Tapi yang belum subscribe ya jangan lupa. Dan bagi yang belum menentukan mau pilih yang mana, aku akan mulai dari file 1, dari violet. Kamu pause aja videonya ya, bye. Halo, file 1 tadi kamu pilih bunga violet ya. Kesetiaan dan modesty itu sederhana ya, sederhana, orangnya sopan gitu ya. Kalau ini menggambarkan tentang seseorang, kesederhanaan itu adalah suatu sinar yang menyiapkan pikiran-pikiran kamu untuk menerima pengetahuan, atau aku sih lebih nangkapnya juga selain pengetahuan itu kebijaksanaan ya, wisdom, dan hati yang lebih cenderung ke kebenaran. Betul itu ya, dari Madame Guizot. Oke, nah berarti kita tuh harus setia, faithfulness ya, dan lebih ke kesederhanaan ya, lebih ke modesty atau sopan, nggak sombong gitu loh, nggak memperlihatkan bahwa kita pinter, nggak memperlihatkan bahwa kita kaya, sopan atau rendah hati ya. Nah seperti itu ya, karena itu justru membuka pintu agar kita menerima wisdom, menerima pengetahuan dan kebenaran ya. Oke, nah temanya ini hari ini adalah tentang apa sih yang semesta berikan kepadamu ya, yang setelah di hidupmu itu ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang pergi ya. Bisa kekasih, pasangan, bisa juga bisnis, finansial kamu ya, atau sesuatu hilang ya. Dan itu berat menurut kamu ya, karena di sini aku lihat ya, yang pilih file nomor 1 ini, kamu emang ada sesuatu yang kamu hindari. Jadi kamu di sini bisa aku pastikan di belakang itu ada sesuatu hilang tuh. Iya ya, bisa pasangan, bisa bisnis seperti aku bilang tadi, bisa karir, bisa malah lebih gede ya kalau misal finansial tuh bisa kehilangan mobil yang justru itu jadi tumpuan kamu cari nafkah misalnya ya, atau rumah ya, atau kalau lebih berat lagi juga bisa di pasangan ya, seperti itu. Karena di sini kamu meninggalkan sesuatu yang udah nggak selaras lagi sama kamu. Ada sesuatu yang justru yang kamu tinggalkan ini sebenarnya dulunya kamu senang ya, dulunya kamu berbahagia ya apabila ini relationship. Jadi secara emosional ya, nggak memenuhin jiwa kamu ya, nggak selaras lagi sama jiwa kamu. Jadi yang tadinya utuh itu nggak utuh lagi ya, dan di sini kamu harus meninggalkan itu. Bisa juga diartikan seperti itu, atau ada sesuatu pengkhianatan, kamu yang mengalah, kamu yang pergi ya, kamu yang dikecewakan, kamu yang disakiti, tapi di sini kamu yang memilih untuk pergi. Walaupun misalnya seseorang yang mengkhianati itu bisa dalam arti relationship, bisnis atau karir, kamu masih suka, masih sayang
ya seperti itu. Masih sayang-sayangnya justru, tapi kamu memilih untuk pergi, ya seperti itu. Karena di sini kamu memiliki hati yang lebih besar. You have a bigger heart di sini, ya. Kamu lebih suka ke faithfulness, ya, lebih suka ke yang setia gitu loh, ya. Dan kesederhanaan, ya. Bagi kamu sesuatu yang tidak setia, sesuatu yang mengkhianati, ada deception, itu bagi kamu sudah harga mati, ya. Nah, tapi kamu di sini memutuskan untuk pergi, ya. Nah, di sini kamu ada none of challenge, di mana seperti remaja ini bersembunyi dari hutan yang gelap. Yang ada di pikirannya ini, hutan ini berbahaya, ya. Tapi berbahayanya ini ada di pikirannya dia, ada di hatinya dia, ada di jiwanya dia. Jadi seperti kamu yang meninggalkan sesuatu, tapi di sini kamu yang seperti punya kekhawatiran, punya worries, punya anxiety juga bisa, ya. Karena di sini aku lihat masanya berat, ya. Karena sampai kamu punya energi 9 of challenge. Kamu di sini banyak energi Gemini, Libra, Aquarius, dan Cancer, Pisces, Scorpio, ya. Walaupun sedikit aku merasa ada yang Virgo, Taurus, Capricorn, ya. Nah, seperti itu. Ada sesuatu yang kamu tinggalkan, ya. Jadi semesta tuh emang di sini menguji kamu untuk membuat suatu keputusan, ya. Di sini akhirnya kamu yang meninggalkan sih aku merasa, ya. Jadi emang semesta ini kayak memberi intuisi kepadamu agar itu ditinggalkan gitu loh, ya. Bisa pasangan, bisa apapun di situ, ya. Dan apa yang akan diganti oleh semesta? Kalau di sini aku lihat kamu akan mendapatkan suatu kehangatan seperti ini, ya, Six of Wands, di mana seorang ibu terlantar di hutan. Datanglah kelinci-kelinci ini, 6 hitam, 6 putih. Berarti bisa aku katakan dari berbagai arah semesta akan memberikan kamu kehangatan. Karena di sini aku merasa kamu sedih, aku merasa kamu kedinginan, you left out in the cold gitu, ya. Di hutan dingin, Bo, ya kan? Gitu loh. Walaupun hutannya hutan tropis. Nah, kayak gini, kamu akan diberikan suatu kehangatan. Nanti aku buka ini, ya, klarifikasi apa sih kehangatan yang akan datang kepadamu, ya, seperti itu. Nah, ini ada juga Keeper of Vision, bisa diartikan kamunya udah berubah, karena ikan salmon ini itu kayak apa sih, shape shifting, ya. Jadi bisa berubah bentuk. Dulunya dia raja, nah berubah dia jadi salmon, ya, karena kamu udah bisa menjelma menjadi sesuatu seperti ini, ya, shifting. Jadi kamu tuh bisa melihat suatu dunia dengan kacamata baru, ya, dengan hati yang baru, ya. Bisa diartikan kamu orangnya udah tenang gitu loh. Jadi melihat situasi seperti ini, ya, kamu menyesuaikan dengan suatu situasi, ya. Bisa jadi seperti itu. Misalnya kamu ditinggalkan kekasih, atau kamu memilih untuk meninggalkan dia. Bisa juga dalam suatu rumah tangga kamu yang memilih untuk meninggalkan dia. Nah, di sini kamu self shiftingnya apa? Kamu menyesuaikan. Misalnya kamu udah punya anak, kamu menyesuaikan gimana mencari nafkah tanpa si dia, gimana menjalankan suatu rumah tangga tanpa si dia, ya, maupun feminim maupun maskulin. Di sini aku lihatnya sih seperti itu, ya. Oke, di sini aku cari ini, ya, lihat klarifikasi apa sih kehangatannya itu dalam bentuk apa. Kan di sini aku lihat kamu jadi hangat aja hidupnya, ya, kayak ada yang nemenin gitu loh, kayak kamu tuh safe and warm. Di sini kamu nggak merasa safe, ya, di sini kamu nggak merasa selamat, kamu merasa ada diancam. Di sini juga kamu merasa ada yang diancam, atau kamu merasa kayak nggak aman, nggak, hati kamu nggak bergembira, nggak happy, ya, nggak nyaman. Di sini kamu nyaman, hangat gitu loh, ya. Coba aku buka, ya. Ups, belum. Ini kalau pakai yang ini aku agak susah deh ngocoknya, ya. Tapi kok aku feelingnya pakai ini, ya. Good newsnya kalau pakai ini, ya, Lovelies, ya, aku nggak terbaca terbalik. Aku nggak baca terbalik kalau yang ini, gitu. Oke. Kita buka, ya. Kehangatannya apa sih? Men, ada sesuatu yang bisa kamu selebrasikan. The Emperor. Satu lagi, Page of Swords. Oke, bagus-bagus semua, ya. Alhamdulillah. Nah, apa yang akan digantikan oleh semesta ini? Kamu punya suatu energi, ya. Shifter ini, King of Vision.
kamu udah berkuasa dengan dirimu sendiri ya. Kamu sudah punya kuasa jiwamu. Ya, apapun itu, bisa finansial kamu, bisa tujuan hidupmu, kamu udah punya kuasa. Ya, ada Page of Swords ya. Bisa diartikan kamu di sini memulai dari kecil dulu, memulai dari nol, bisa juga diartikan untuk bisnis yang baru, untuk karir yang baru, untuk relationship yang baru. Ya, bisa diartikan seperti itu. Ada suatu selebrasi kelulusan, selebrasi finansial kamu naik, selebrasi dirimu menjadi kamu yang baru, atau kalau selebrasi ini bisa diartikan ada orang baru juga bisa ya, orang baru datang membawa cinta ya, si Page of Swords, atau yang punya energi di Emperor. Di Emperor ini juga bisa diartikan ada bantuan datang kepadamu ya, dengan sosok seseorang yang akan membantumu di finansial, misalnya di karir ya, atau di cinta. Makanya kamu hangat ya kalau ada Emperor datang ya. Oke, amin 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 ya. Oke, nah sekarang aku mau buka oracle yang berisi pesan ya untuk kamu. Apabila kamu sih merasa seperti si Ade ini yang masih ada di hutan, dia ketakutan ya, ketakutannya banyak di pikirannya dia ya, lebih banyak di jiwanya gitu. Oke, nah kita buka. Ada the answer you need are coming. Jadi jawaban-jawaban akan kegundah-gulaanmu itu akan datang ya. Amin. Dan ada you are good enough. Kamu itu good enough ya. You are baik, kamu tuh cantik, kamu tuh ganteng. Ada sesuatu yang membuat kamu tidak percaya diri, ada sesuatu yang membuat kamu merasa rendah gitu ya, sorry banget ya. Tapi di sini you are good enough. Jangan lupa ya, bahwa kamu tuh cantik tuh ada di diri, ada di jiwamu. Kamu tuh baik ada di jiwamu, seperti itu ya. You are good enough. Ini energi yang mengatakan, ini semesta, ini ilahi yang mengatakan you are good enough ya. The moon in Virgo. Oke, ini ada juga the energi tadi emang ada Gemini ya, the full moon in Gemini. Oke, nah seperti itu ya. Ada sesuatu yang menyebabkan kamu merasa rendah diri, tapi don't be ya, jangan seperti itu, because you are good enough. Oke, nah satu lagi pesan dari semesta buat kamu ya. Kamu harus mencari udara segar ya di rumput, harus banyak keluar nih ya, menghirup udara segar dari pohon, tumbuhan, bunga-bunga ya, seperti bunga violet ini. Oke. Dan kamu harus banyak meluangkan waktu tuh di luar tuh, mulai dari hari ini ya. Dari hari ini sejak kamu baca ini ya, Lovelies ya. As near to Mother Nature's cradle as possible ya. Open your curtain and windows to refresh your home as well. Tuh kamu buka jendela-jendela, kamu buka lebar-lebar agar udara segar masuk. Ya, ini juga untuk memasukkan energi positif di dirimu. Bisa juga kamu terkukung karena kamu sedih di sini ya, kamu terkukung di kamar. Karena kalau sedih kayak aku tuh ya diam aja dulu di kamar ya sampai habis sedihnya, baru setelah itu aku keluar cari fresh air ya, cari udara segar ya. Oke Lovelies, makasih banyak ya untuk file 1 yang menerima kehangatan ya, yang bisa jadi seseorang yang menyesuaikan kacamatamu dengan cinta, tapi pastinya ya, dan mendapatkan suatu selebrasi, dan jawaban yang akan kamu nantikan itu akan segera datang. Dan remember you are good enough. Bye file 1, jangan lupa subscribe yang bagi yang belum. Bye. Halo file 2, tadi kamu pilih bunga gladiol ya, kekuatan karakter dan moral integrity ya. Punya kekuatan di karakter dan punya suatu integritas moral yang bagus ya, untuk yang pilih gladiola, atau kamu lagi menuju ke energi ini, sesuatu, atau maksud aku seseorang yang punya karakter yang kuat dan punya moral integritas ya. Karakter itu tidak bisa dibuat dalam suatu kemudahan ya, dan kesunyian, tapi harus melalui pengalaman-pengalaman yang kamu udah tempuh, melalui suatu penderitaan ya, di mana itu penderitaan, kekecewaan, kehilangan lah ya. Aku ini terjemahannya bebas aja ya. Di mana jiwa itu bisa dikuatkan, di mana pandangan kamu itu bisa lebih jernih, kamu punya suatu inspirasi yang baru ya, dan sukses itu bisa kamu raih ya, seperti itu. Dari Helen Keller. Ini aku dulu pernah baca waktu kecil ya, aku kagum banget karena dia tidak bisa melihat
tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar ya. Jadi dia berbicara hanya pakai sign language sama gurunya, tapi dia menjadi banyak inspirasi untuk kita yang juga, maksud aku yang normal justru ya, yang punya panca indera lengkap. Dia adalah sumber inspirasi ya, bahwa Tuhan ilahi itu mengambil semua loh. Panca inderanya dia tidak bisa melihat ya, tidak bisa mendengar, coba dari lahir ya, tapi dia memberikan suatu moral integrity yang bagus ya, suatu kekuatan karakter di mana dia tidak mau menyerah. Ini juga yang aku harapkan untuk pilih PAL 2 ya. Oke, karena di sini aku lihat ya, kamu ada sesuatu yang terjadi di mana kamu merasa kamu ditinggalin ya, kayak ceritanya Hansel and Gretel, ditinggalin bapaknya di hutan ya, seperti itu. Nah, jadi kamu kayak ditinggalin, kayak left alone gitu loh, kayak dunia ini tidak menginginkanmu. Seperti orang-orang itu juga kayak meninggalkan kamu, orang-orang tercinta meninggalkan kamu, bisnis yang bagus meninggalkan kamu, teman-teman sekantor juga seperti mengucilkan kamu ya, ada seperti itu ya, aku lihat seperti ini. Dan kamu selalu merasa ada suatu ancaman hidupmu ya, kamu merasa nggak tenang aja hidupnya ya, seperti digambarkan Two of Bone ini, di mana masih ada troll di sini ya, ada troll ya, yang seperti sedang menghadang ya, nunggu orang lewat, menunggu si bapak ini lewat untuk menghadang dia. Jadi kamu seperti selalu ada di suatu kondisi was-was ya, bisa seperti itu. Ada ancamannya tuh, bukan ancaman ya, maksud aku bisa juga diartikan ada sesuatu yang kayak menghantui kamu ya, bisa diartikan ada mantan yang masih mengetahui kamu ya, ada suatu urusan di kantor atau di bisnis yang sampai sekarang kamu nggak bisa selesaiin, seperti itu ya, yang masih menggelayut ada di bebanmu, masih menggelayut di pundakmu ya, jadi itu ngebebanin jiwa kamu ya, seperti itu. Nah, ini adalah temanya mengenai apa sih yang semesta akan ganti dari sesuatu yang telah hilang di hidupmu. Ini sepertinya aku hilang nih, untuk yang pilih PAL 2 ini kamunya, dirimu ya, your integrity sepertinya ya, yang hilang di dirimu. Kamu jadi seperti tidak menjadi dirimu sendiri. Ini aku lihatnya. Ini bisa diartikan yang hilang ini pasangan, kekasih ya, itu kan kayak kita kayak nggak berharga ya, kalau sesuatu tahu-tahu dia hilang atau dia menemukan orang lain selain kamu merasa nggak berharga, kamu merasa menjadi, kok dia meninggalkan aku ya, malah milih orang, bisa seperti itu ya. Jadi di sini kamu merasa kamu tidak layak gitu, that you are not good enough ya, seperti itu. Makanya kamu seperti ditinggalkan, tapi percayalah ya, yang sudah hilang di hidupmu akan diganti yang jauh lebih bagus ya. Ada suatu keseimbangan seperti aku bilang di intro ya, ada yin and yang ya, nggak mungkin ilahi itu memberikan kepadamu ya ketidakseimbangan, pasti seimbang ya, pasti nantinya ada yang diganti. Karena di sini aku lihat ada child of challenge, ada weaver of spell. Ini seperti perjalanan hidupmu loh ya, aku lihat kamu di sini ya. Sebelum aku lupa, banyak Gemini, Libra, Aquarius ya zodiaknya, ada Virgo, Taurus, Capricorn, dan ada Cancer, Pisces, Scorpio, aku lihat ya. Aries, Leo, Sagittarius ya, tadi aku lihat Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, dan Cancer, Pisces, Scorpio. Kalau kesebut semua berarti nggak apa-apa, berarti ada semua ya. Ini kan aku ngomong salah juga bukan kecelakaan ya. Oke, nah ini kamu sekarang menjelma menjadi child of challenge. Bisa diartikan gini loh, ini anak tersesat di hutan, tapi dia pintar, dia nggak lari secara membabi buta nyari-nyari jalan, dia mikir tadi, inget nih jalannya kemana ya, terus tadi ketemu pohon apa, kayak gitu ya. Jadi dia orang yang pemikir. Bisa diartikan you are going to be a great thinker gitu loh ya, seseorang yang punya daya pikir yang tajam dan yang punya karakter kuat dan yang punya moral integrity ya. Karena kamu ada di sini challenge tuh pedang, dan di sini weaver of spells itu intuisi, tongkat ya, itunya unsurnya pedang dan tongkat. Ini api, ini angin ya, berarti kamu komplit, kamu malah menjadi seseorang yang lebih kuat ya, karena angin dan api itu elemennya kuat ya, kuat, kenceng. Dan kalau kecepatan dia cepat ya, seperti itu. Nah, nanti kamu akan menjelma
menjadi seseorang yang punya kekuatan logika yang bagus, mempunyai spell ya, kayak kekuatan sihir yang bagus. Kamu udah tinggal muterin badan kamu udah menjelma menjadi seseorang yang lebih percaya diri, yang punya intuisi yang bagus, aku lihat gitu loh ya, seperti itu. Jadi kamu apabila ada seseorang yang masih kayak mengintai kamu tuh, kamu udah tahu ya, udah tahu cara handle-nya, udah tahu cara menghindarinya, udah tahu cara maksud aku tuh tahu cara biar kamu nggak terkikis energi oleh orang-orang yang receh-receh gitu loh ya, aku maksudkan ya. Jadi kalau ada peristiwa atau orang-orang receh ngegangguin kamu tuh, kamu udah tahu cara menghindar ya. Jadi kalau ada seseorang yang gimana gitu ya, mantan gitu, bagi kamu udah bisa jaga energi ya. Kayak aku dulu, aku udah bisa jaga energi. Ada seseorang misalnya ini balikan, aduh kayaknya enggak deh. Jadi aku tuh bener-bener, tembok aku kuat banget ya kalau mengenai mantan-mantan. Aduh kuat banget, gede banget ya, udah gak bakal bisa nembus deh mereka ya gitu. Begitu juga di karir, di bisnis, aku sekarang lebih senang untuk to put myself first ya, to put my need first, untuk menempatkan diriku lebih dulu, menempatkan kebutuhanku lebih dulu, menempatkan happiness, kebahagiaan aku lebih dulu. Kalau aku pikir nanti aku mengerjakan ini nggak happy, aduh aku tinggalin aja ya, seperti itu. Oke, nah nanti kamu jadi seperti itu ya. Nah, aku buka keterangan ya, sebenarnya secara fisik apa sih yang akan kamu dapat? Karena di sini kamu yang berubah, aku lihat ya, seperti itu. Ini sengaja aku pakai ini ya, kartu ini, biar karena aku kalau pakai deck ini ya, aku nggak baca terbalik loh. Tuh, kamu jadi kuat men, Seven of Staffs ya, kuat menjaga diri kamu. Ada serangan, kamu kuat ya. Ini aku nggak tahu serangan apa yang datang kepadamu, nanti kamu komen aja ya. Pokoknya kamu udah kuat aja menahan suatu serangan yang datang di hidupmu. Four of Vessel tuh ya. Jadi kamu juga kalau cinta datang ya, yang nggak selaras sama kamu udah bisa nolak men di sini ya. Wow, Two of Vessel, ada seseorang bawa cinta ya. Atau karir bisnis yang selaras sama kamu, yang kamu suka banget. Tapi aku sih lebih nangkepnya kok ini ke arah relationship ya. Ada kayak kamu akan mendapatkan suatu cinta yang seperti ini, seperti Cinderella ya sama Prince Charming. Oh my god. Nah kita lihat di monologi ya, ada pesan untukmu. Nah, suatu pemecahan masalah udah tinggal dalam genggaman ya, berarti akan dekat ya. Full moon eclipse ya, berarti udah dekat nih. Kalau kamu punya masalah seperti tadi, itu sebenarnya udah tinggal dalam genggamanmu ya, berarti bisa diartikan juga di sini kamu harus positive thinking ya. Oke. Nah, satu lagi, a time for healing. Oke, apabila kamu masih berada di energi di mana kamu seperti merasa terancam ya, atau sama seperti si Ade ini yang dia lagi mikir-mikir tersesat di hutan, tadi lewat mana ya gitu loh. Jangan sampai aku lupa jalannya mana yang tadi aku ambil sebelum malam turun ya. Jadi harus cepet deh mikirnya seperti itu. Tapi di sini diingatkan agar kamu healing dulu, agar kamu kontemplasi dulu ya, seperti ini nih, tadi kenapa aku seperti ini, salah ambil keputusan kah, atau kenapakah, atau emang semesta sengaja mengambilnya dan akan menggantinya dengan lebih baik. Berarti itu ada di positive thinking juga ya, ada suatu kontemplasi ya, di situ ada suatu melepaskan yang sudah berlalu untuk menerimanya dan terbuka kepada yang akan datang kepadamu ya. Nah di sini pesan dari angel ya, giving and receiving, ini harus seimbang ya gitu. Jadi di hidupmu ini bisa juga diartikan kamu banyak memberi, tapi setelah orang diberi malah kamu tuh memberi pada saat kamu juga membutuhkan, tapi kamu beri ya, apa yang terjadi, dia malah pergi. Nah bisa juga diartikan di sini giving and receiving. Nah apabila kamu jatuh ya, kamu jatuh ditangkap nih sama si troll, tapi apabila kamu seimbang, you are safe ya, kamu nyebrangnya nyampe nih ke seberang dan kamu selamat. Jadi di sini apabila kamu ingin selamat ya, kamu harus lebih banyak menyeimbangkan antara memberi dan menerima.
memberi dan menerima waktumu, memberi dan menerima cintamu, ya seperti itu, memberi dan menerima energimu, ya seperti itu. Oke. Jadi sini semuanya harus balance ya lovelies ya, karena jiwamu tuh juga butuh suatu keseimbangan ya, butuh suatu balance di mana semua harus seimbang. Kalau nggak seimbang kamu yang sakit lovelies ya, gitu. Oke. Berarti ya pile 2 ya, kamu di sini apa sih akan diganti oleh semesta setelah apa yang kehilangan kamu? Kamu yang berubah ya lovelies ya. Kamu udah menjadi seorang yang punya logika dan intuisi yang bagus. Kamu udah punya daya tahan yang kuat ya, udah bisa menyeimbangkan yang terjadi di hidupmu, di jiwamu, dan kamu akan menerima cinta insya Allah bagi sebagian dari kamu ya. Dan pokoknya sih intinya kamu kuat aja ya. Udah nantinya kamu menuju energi di mana kamu punya kekuatan di karakter dan integritas moral yang bagus ya. Tapi jangan lupa untuk menyeimbangkan semuanya. Oke, makasih banyak ya Pak Dua sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Bye. Halo Pak Tiga, tadi kamu pilih bunga trumpet giant ya. Ini bunganya ungu, ada kupu-kupu. Bisa diartikan kamu udah bertransformasi menjadi kupu-kupu yang dulunya ulet ya. Kalau kupu-kupu ini kamu yang pilih pile ini ada power and healing. Kamu udah punya kekuatan dan kamu sedang menuju energi penyembuhan ya. To get what you love, you first have to be patient with what you have. Untuk mendapatkan apa yang kamu cintai, pertama-tama kamu harus bersabar dengan apa yang kamu punya. Berarti harus bersyukur dengan apa yang kamu punya, berbahagia dengan apa yang kamu punya sekarang, karena kebahagiaan itu dibuat di dirimu. Healing juga itu ada di dirimu ya. Kalau kamu pergi ke seorang healer misalnya, seseorang healer yang baik itu dia bisa menemukan titik healing di dirimu ya, karena healing itu tetap ada di kamu. Itu loh yang aku pelajarin ya. Oke. Nah, bisa juga diartikan di sini kamu udah punya kekuatan di mana kamu udah bisa healing untuk dirimu sendiri seenggaknya ya, dan kamu bisa menjadi contoh orang-orang yang baru ngomong contoh ya, di sekitarmu ya seenggaknya ya. Jadi di sini kamu seenggaknya udah punya power dan healing untuk dirimu sendiri. Mudah-mudahan kamu menjadi contoh untuk orang-orang di sekitarmu ya. Karena di sini aku lihat apa sih yang kehilangan di dirimu? Aku lihat banyaknya di materi, banyak di finansial ya. Ini paling aku pilih juga nih ya, banyak kehilangan di Four of Wands gitu ya. Banyak yang dihilang dari dirimu. Tapi aku merasa ya kehilangan finansial itu salah satunya. Bisa juga diartikan kamu udah pernah kehilangan selain finansial, selain harta benda ya, selain materi, kamu pernah juga kehilangan sesuatu yang membuat kamu menjadi seorang keeper of challenge, seorang the forest lord, ini the emperor ya. Dan ada three of vision, menemukan teman-teman sejiwa. Jauh sebenarnya kamu di belakang ini udah berdarah-darah, udah banyak kehilangannya ya. Tapi di sini kamu tuh banyak anugerahnya justru. Banyak kehilangan, banyak juga diganti ya, karena semesta itu pasti mempertahankan keseimbangan seseorang ya gitu. Oke. Nah, di sini aku lihat ya, kamu sebenarnya anugerah kamu tuh banyak ya. Bagi yang belum sadar kayak aku nih, kamu anugerahnya banyak. Kamu punya jadi keeper of challenge. Kamu menjadi seseorang seenggaknya itu sudah menjadi dirimu yang seutuhnya gitu ya. Kayak keeper of challenge ini kayak king of sword ya. Si keeper of challenge ini ya, dia tuh orangnya tuh punya intelijensi yang kuat banget ya, punya power. Nah benar ya, punya power dia tuh ya, di intelijensianya, di logikanya dia gitu loh ya. Jadi di sini kamu udah bisa menjadi seseorang yang dimana orang itu datang kepadamu apabila dalam suatu kesulitan, apabila dalam kondisi dimana galau gitu ya, dia datang kepadamu karena kamu udah punya kayak wisdom dalam mengatasi sebagian masalahmu ya, sehingga orang tuh kayak bercermin ke kamu gitu loh. Dan di sini aku lihat ya, kamu udah punya anugerah di mana kamu menemukan teman sejiwa kamu ya. Ini kalian semua ini di sini yang nonton itu adalah teman sejiwa aku ya. Seperti itu ya, karena di sini kamu lihat udah bisa bergembira lagi, udah bisa
ketemu orang-orang yang sejiwa ya. Dan di sini ada the forest of Lord. Ini bisa kalau tarot biasa ini di Emperor ya. Nah, the forest lord ini dia tuh kan emperornya hutan ya. Jadi dia tuh protects all the animals, all the trees, all the plants. Jadi dia tuh seperti seseorang yang punya kuasa di area hutan itu ya kan. Ini kan aku pakai tarot yang tentang hutan ya, Forest of Enchantment. Jadi di sini dia tuh penguasa hutan lah ceritanya. Penguasa hutan apa tugasnya? Bukan dia memerintah-merintah, bukannya dia kayak sok jago gitu-gitu ya, punya semua. No, but dia bisa memberikan power dan healing, dia bisa memberikan protection. Itu yang aku lihatnya. Jadi di sini sepertinya kamu selain diberi anugerah, kamu harus give back, ngerti gak sih? Kayak dikasih anugerah, tapi kamu harus memberikan anugerah yang udah dianugerahkan ke kamu untuk disebarkan. Karena kamu aku lihat punya power of healing di sini. Gitu loh, lovelies ya. Coba aku buka ininya ya. Bagus sih, ada sinar matahari ya. Tapi nggak apa-apa ya lovelies ya. Aku energinya lagi enak nih ya. Kalau pindah-pindah ntar aku jadi lupa. Nah ini apa ya, tadi aku buka klarifikasi ya untuk sebenarnya lebih detail anugerahnya apa. Terus sih kamu udah gede banget loh, kamu tuh justru harus give back to orang-orang terdekat kamu ya. Tuh ada Seven of Pentacles, Four of Staves, Page of Swords. Oke, di sini kamu aku lihat banyak energi Virgo Taurus Capricorn ya, ada energi Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius juga ada. Ya berarti ini sih komplit ya lovelies. Untuk detailnya ya, kamu akan mendapatkan sesuatu untuk dirayakan, suatu selebrasi. Aku sih di sini merasa ada seseorang atau beberapa dari kamu, bukan seseorang sorry ya, maksud aku beberapa dari kamu akan mendapatkan cinta. Aku lihat seseorang akan merayakan keberhasilan anak-anaknya, atau seseorang akan merayakan pekerjaan barunya ya bagi yang muda-muda, atau ini untuk semua. Aku merasa ya, kamu sedang menunggu sesuatu hasil yang akan kamu nikmati ya. Berarti apa yang kamu lakukan itu adalah kayak sharing your wisdom, sharing your knowledge ya, dan memberikan energi healing. Itu bisa aja kayak gini loh, orang datang curhat-curhat itu kamu tidak merespon ya, tidak malah curhat lagi, memberi masukan, malah mendengarkan ya. Itu dia kan lagi ngelepasin energi negatif ya, itu tuh kamu juga udah memberikan healing ya, kayak seperti itu aku lihat ya. Dari segi finansial aku lihat kamu tinggal memetik hasilnya ya. Oke, nah kita lihat sekarang di Moonology ya. Nah, berpasrahlah kepada ilahi apabila kalian masih berada di energi di mana kehilangan itu berat banget ya, seperti itu. Oke, ada you're close to achieving your goal. Nah ini tujuan hidupmu apa ya, apa tujuanmu sementara ini apa, itu akan datang ya dalam waktu dekat. You're very close to achieving your goal. Oke, dan ada life purpose. Ini life purpose kamu sepertinya aku lihat ya. Di sini disebutkan bahwa life purpose-mu itu adalah untuk serve. Life purpose, the purpose of your life is to serve in a way that brings great joy to your friend and others too. Emang kamu harus memberikan kayak give back to orang-orang sekitar kamu ya, agar mereka itu happy, agar mereka itu terbebas dari kesedihan mereka. Seperti itu ya lovelies ya. Terima kasih banyak loh Pile 3 sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Bye.